Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi soal latihan OSN dan penjelasannya. Nah, kali ini kita masih seputar peta ya. Baik, untuk nomor 1 langsung saja, supaya semuanya sehat dan nanti akan sukses pada OSN IPS yang akan datang. Nomor 1, di bawah ini adalah syarat-syarat peta kecuali ya keterangan jawabnya. Nah, karena legenda adalah bagian penting dari peta yang berisi keterangan semua simbol yang digunakan dalam peta. Tanpa legenda, pembaca peta akan kesulitan memahami arti dari berbagai gambar, warna, atau garis yang ada di peta. Ini adalah syarat utama peta. Kemudian kalau simbol adalah representasi grafis dari objek atau fitur geografis di permukaan bumi. Simbol bisa berupa titik, misalnya kota, gunung, garis, misalnya sungai, jalan, atau area, misalkan danau, hutan. Peta memerlukan simbol untuk menyampaikan informasi visual. Ini adalah syarat utama peta. Kemudian keterangan dalam konteks ini terlalu luas ya, jadi ini jawabannya. Inset adalah peta kecil tambahan yang biasanya diletakkan di dalam atau di samping peta utama. Fungsinya untuk memperjelas detail area tertentu yang dianggap penting atau untuk menunjukkan lokasi relatif area peta utama dalam konteks wilayah yang lebih luas. Meskipun sangat membantu, tidak semua peta wajib memiliki inset, namun ini adalah elemen peta yang umum. Kemudian skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala sangat penting untuk mengetahui ukuran dan jarak yang sesungguhnya dari objek-objek yang digambarkan di peta. Ini adalah syarat utama peta. Jadi jawaban kecuali yaitu keterangan. Baik, pertanyaan nomor 2. Warna hijau dan biru tua di peta menggambarkan? Yap, D. Dataran rendah dan laut dalam. Oke, untuk yang A, dataran rendah dan dataran tinggi, warna hijau umumnya diasosiasikan dengan dataran rendah atau vegetasi. Tetapi warna biru tua biasanya tidak mewakili dataran tinggi. Dataran tinggi sering digambarkan dengan warna coklat atau gradasinya. Kemudian dataran rendah dan pegunungan. Kalau untuk pegunungan lebih sering berwarna coklat. Kemudian untuk laut dangkal ini biasanya berwarna biru muda atau keputihan. Kemudian yang di laut dalam, nah ini ya, jadi dia mewakili dataran rendah, kemudian juga menggambarkan kedalaman laut. Kemudian untuk danau, perairan biasanya gradasi biru tua atau spesifik untuk perairan yang dalam, yang kurang umum untuk danau dangkal. Jadi dari pertanyaan nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah D, dataran rendah dan laut dalam. Berdasarkan konvensi warna peta yang umum. Oke, lanjut 3. Peta kecil yang menjelaskan peta pokok disebut, ya jawabannya C, inset. Indeks. Kalau indeks adalah daftar alfabetis dari nama-nama geografis yang ada di peta atau atlas beserta lokasinya, biasanya dalam koordinat atau nomor grid. Ini membantu mencari lokasi, bukan peta kecil yang menjelaskan peta utama. Kemudian insert, ini hanya beda tulisan, peta tambahan berukuran kecil yang disisipkan di dalam peta utama. Yang C, insert, juga ini penulisannya hanya beda, jawabannya ini sama, memiliki fungsi yang sama, yaitu peta kecil yang memperjelas bagian peta utama.
Sedangkan orientasi pada peta menunjukkan arah utara, biasanya dengan simbol anak panah. Ini membantu pembaca peta dalam menentukan arah mata angin, bukan peta kecil yang menjelaskan peta utama. Jadi jawaban yang benar adalah B ataupun yang C. 4. Peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya disebut peta topografi. Penjelasannya, peta relief yaitu secara umum menunjukkan perbedaan ketinggian permukaan bumi. Seringkali menggunakan warna atau bayangan untuk memberikan kesan 3 dimensi. Meskipun berkaitan dengan bentuk permukaan bumi, istilah peta topografi lebih spesifik. Kemudian peta khusus atau tematik adalah peta yang menyajikan informasi tentang tema tertentu, seperti kepadatan penduduk, curah hujan, atau jenis tanah. Ini tidak secara spesifik fokus pada bentuk permukaan bumi secara keseluruhan. Kemudian peta digital. Peta digital adalah peta yang disajikan dalam format elektronik. Ini adalah format penyajian, bukan jenis peta berdasarkan isinya. Peta digital bisa berupa peta topografi, peta tematik, dan lain-lain. Kemudian D, jawabannya peta topografi. Peta topografi adalah jenis peta yang secara akurat dan detail menggambarkan bentuk permukaan bumi, termasuk ketinggian melalui garis kontur, kemiringan, dan relief alami lainnya. E, peta geografi. Peta geografi adalah istilah umum untuk peta yang menyajikan informasi tentang aspek fisik dan sosial ekonomi suatu wilayah. Peta topografi adalah salah satu jenis peta geografi yang fokus pada bentuk permukaan bumi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, peta topografi, karena secara khusus menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Kita lanjutkan 5. Cara memperbesar dan memperkecil peta dapat menggunakan alat A. Pantograf. Penjelasannya, pantograf adalah alat mekanik yang digunakan untuk menyalin gambar atau peta dengan skala yang berbeda. Dengan menggunakan pantograf, kita dapat membuat salinan peta yang lebih besar atau lebih kecil dari aslinya dengan menjaga proporsi. Yang B, planograf. Planograf adalah teknik cetak datar seperti litograf. Ini tidak digunakan untuk memperbesar atau memperkecil peta secara manual. Kemudian piktograf. Piktograf adalah simbol atau gambar yang mewakili data statistik atau informasi lainnya. Ini adalah bentuk visualisasi data, bukan alat untuk mengubah skala peta. Kemudian vanviograf. Ini adalah istilah yang kurang umum atau mungkin kesalahan penulisan. Oke, jadi jawabannya adalah A, pantograf. Untuk memperbesar dan memperkecil peta secara mekanis. Selanjutnya, 6. Kumpulan peta dalam bentuk buku disebut C. Atlas. Penjelasannya, clipping peta yaitu potongan-potongan peta yang dikumpulkan biasanya berdasarkan tema atau wilayah tertentu, tetapi tidak selalu dalam bentuk buku yang terstruktur. Kemudian dokumen peta. Dokumen peta adalah istilah umum yang bisa merujuk pada berbagai jenis materi terkait peta, tidak spesifik pada kumpulan peta dalam bentuk buku. Kemudian atlas adalah kumpulan peta yang dijilid menjadi buku. Atlas menyajikan berbagai jenis peta dari berbagai wilayah. Kemudian globe. Globe adalah representasi 3 dimensi dari bumi berbentuk bulat atau tiruan bumi, disebut globe. Jadi jawaban yang benar adalah C, atlas. 7. Untuk mempermudah mencari letak suatu kota, gunung dalam atlas menggunakan
Ya, indeks. D. Indeks. Penjelasannya, daftar isi mencantumkan judul-judul peta dan halaman tempat peta tersebut berada. Ini membantu menemukan peta wilayah tertentu, tetapi tidak secara langsung menunjukkan letak spesifik kota atau gunung dalam peta. Kemudian lampiran. Lampiran biasanya berisi informasi tambahan yang relevan tetapi tidak termasuk dalam bagian utama atlas. Ini tidak digunakan untuk mencari letak spesifik. Selanjutnya judul. Judul peta memberikan informasi tentang wilayah atau skema atau tema peta tersebut, tetapi tidak membantu mencari letak spesifik di dalamnya. Kemudian D. Indeks. Indeks dalam atlas adalah daftar alfabetis nama-nama geografis, kota, gunung, sungai, dan lain-lain yang ada di dalam atlas, lengkap dengan nomor halaman peta dan seringkali koordinat atau grid referensi. Ini adalah alat utama untuk mencari letak spesifik. Kemudian legenda. Legenda menjelaskan simbol-simbol pada peta, bukan untuk mencari lokasi geografis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Indeks. Karena indeks dirancang khusus untuk memudahkan pencarian lokasi geografis dalam atlas. 8. Jika skala pada peta menunjukkan 1 dibanding 15.000, maka setiap 1 cm di peta menggambarkan jarak sebenarnya yaitu, nah jawabannya adalah C, 150 km. Nah penghitungannya, skala 1 pada peta menggambarkan 15.000, berarti 1 cm di peta adalah 15 juta, mohon maaf. 1 cm di peta sama dengan 15 juta cm di lapangan atau jarak sesungguhnya. Maka 15 juta dibagi 100 cm karena harus kita rubah menjadi meter terlebih dahulu. Kemudian dirubah lagi dari meter menjadi kilometer. Maka hasilnya adalah 150 km. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 150 km. Kalau misalkan kalau di peta 2 cm, berapakah jarak sesungguhnya? Maka langsung saja, kalau 2 berarti 2 dikali 15 juta. Berarti 30 juta cm. 30 juta cm dirubah satuannya menjadi kilometer. Maka dia menjadi 300 km. Seperti itu. Baik, selanjutnya nomor 9. Berdasarkan skala peta geografi berskala. Nah, jawabannya adalah D. 1 dibanding 1 juta ke atas. Nah, penjelasannya, kalau yang A 1 dibanding 100 sampai dengan 1500, skala ini termasuk dalam kategori peta skala besar yang biasanya digunakan menggambarkan area yang sangat kecil dengan detail yang tinggi, misalnya peta kadaster, peta teknik. Kemudian untuk B 1 dibanding 250.000, skala ini termasuk dalam kategori peta skala sedang yang cocok untuk menggambarkan wilayah yang lebih luas seperti kota atau kabupaten. Kemudian yang C 1 dibanding 500. Rentang ini mencakup peta skala besar hingga skala sedang. Untuk yang D 1 dibanding 1 juta ke atas. Skala ini termasuk dalam kategori peta skala kecil. Peta geografi yang menggambarkan wilayah luas seperti negara, benua, atau dunia memerlukan skala kecil agar seluruh wilayah dapat ditampilkan dalam satu lembar peta. Semakin besar angka di sebelah kanan, tanda semakin kecil skalanya.
Oke, jadi jawabannya adalah D. Baik, untuk yang nomor 10, kali ini kita pembahasannya per 10 nomor, nanti akan kita lanjut sampai 100 nomor. 10. Garis lintang 0 derajat melewati kota. Ya, jawabannya B. Bonjol, Pontianak, Tambulai, Guruapin, dan Lamlam. Nah, karena kota Bonjol, Sumatera Barat, dan Pontianak, Kalimantan Barat dikenal dilalui garis khatulistiwa. Garis lintang 0 derajat dikenal sebagai garis khatulistiwa atau ekuator. Di Indonesia, garis khatulistiwa melintasi beberapa wilayah, termasuk kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan daerah-daerah lain yang disebutkan, yaitu Bonjol, Sumatera Barat. Juga dikenal sebagai salah satu titik yang dilalui garis khatulistiwa. Nah, demikian penjelasan 10 nomor soal latihan OSN IPS. Nanti akan kita lanjutkan nomor 11 dan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.